huru hara, enggak kan? Menjelang siang, iya. Terima kasih, nanti malam baru aku nyanyi. Harusnya kamu tanya, Mami gak nyanyi gitu dong. Kecuali memang kerjaan aku huru hara gitu. Kurang tidur, apanya? Jakarta malam ini. Speedy recovery insyaallah. Kalau Sabtu kan gak ada pagi-pagi ambiar. Ada nanti sore jam 4, tapi itu kan tayangan taping. Gitu. Kalau live-nya kan Senin sampai Jumat. Yang di belakang mami aku. Aku tidurnya berdua sama mami aku. Aku udah jual tanah apa? Yang di belakang, iya mami aku tuh. Mami aku lagi tidur. Iya sekarang ada di Jakarta temenin aku, mamiku. Jadi paling pulang ke Jember paling ya berapa hari itu pulang ke Jember. Afmura, apa urusannya sama aku? Afmura, pekerjaan aku tuh penyanyi loh. Kamu gimana sih? Pekerjaan aku tuh penyanyi. Akan aku bukan algojo. Aku juga bukan bodyguard. Kamu pikir aku bodyguardnya siapa? Kok aku suruh ngelawan ini, ngelawan itu? Gimana sih? Kan aku bukan bodyguard, aku penyanyi. Betul Mbak Putri. Kok orang disuruh berantem sama ini, berantem sama itu loh? Di mana otak kau? Otakmu di mana? Kecuali dia sindir-sindir saya, sebut-sebut saya. Nah, itulah ceritanya gitu. Mbak Dewi, iya sayang, opo. Bersihin muka pakai baby oil. Kemarin aku bersihin muka pakai itu. Pakai apa sih namanya? Bukan baby oil, bio oil. Hai Mas Den. Dari Bugis. Sudah punya suami? Nggak punya. Kalau aku punya suami sekarang aku tidurnya sama suamiku dong. Yang sebelah mami aku. Mami aku lagi tidur. Mas Gegep kan dari dulu gak pernah di pesantren. Mas Gegep mana pernah di pesantren. Cuma sekolahnya itu sekolah Islam internasional, bukan sekolah pesantren. Hai Dewi. Aku panggil kamu Wi aja ya. Kamu namanya sama kayak aku. Kamu aku panggil Dew, aku panggil Wi gitu ya. Apa masih di Jember? Enggak, ini aku di Jakarta. Aku di Jakarta. Gimana tanggapan honor skincare? Kan sudah diserahkan sama pihak yang berwajib. Nanti pihak yang berwajib lah yang lebih paham dari cerita dua sisi kan gitu. Ya kan? Kalau aku prinsipnya adalah selama aku belum bisa mendengar kedua sisi kan kita nggak bisa ngejas siapa yang benar siapa yang salah. Gitu, kita nggak tahu. Aku kenapa ya? Kok pilek aku nggak sembuh ya? Aku sebel deh. Apa karena aku kurang tidur kali ya? Iya bener gitu. Ngaminai kurang tidur moro-moro pindeng. Mamiku aja kurang tidur moro-moro pindeng jadinya guys. Doni, kamu yang cocok sama Ipul. Kok kamu bilang ke aku cocok sama Ipul? Hah? Iya.
Kamu tuh Donikan 693. Kok bisa kamu aku cocok sama Boti? Itu otakmu di mana? Gak punya otak kau. Udah aku blok mah. Gak penting banget kau. Iya, itu paling pacarnya itu paling. Jadi masuk di sini biar terkenal kamu sebut-sebut nama dia di tempat room aku. Gak ada kerjaan banget sih lo, homo. Hasana. Kalau minum duduk, aku kan nggak minum. Aku cuman gigit-gigit ini. Aku nggak minum. Aku nggak minum, guys. Aku nggak punya WA dia. Aku nggak punya WA. Aku nggak punya telepon. Ini mami aku tidur. Aku lagi nemenin mamiku tidur. Gabriel usia 17 tahun. Gabriel usia 17 tahun. Mami DP kok gak tua-tua. Terus aku kayak gimana? Umurku kan belum 40 lebih. Ya belum tua lah. Belum 40-an ya belum tua lah. 2 tahun lagi lah mungkin kelihatan tua. ABCD kamu nyuruh-nyuruh aku mandi. Siapa kamu? Kamu tuh boleh ngatur-ngatur aku kalau jadi donatur. Kamu jangan ngatur-ngatur aku ah. Kirain umur 20-an. Enggak sayang. Beda 1 tahun. Waalaikumsalam. Aceh hujan semalam juga di sini hujan terus. Mami aku tidur. Suaraku bindeng ya guys. Kenapa harus mandi? Ya aku harus kerja. Karena aku hari ini, siang ini aku ada acara di Sangrila, Jakarta. Jadi aku mesti persiapan, beres-beres, bangun. Hari ini aku seneng banget, aku bisa bangun siang. Sebentar ya. Hadiah. Hana, ibu bikinin teh manis anget dong. Kalau enggak, bikinin itu aja. Apa sih namanya itu, duh? Antangin. Kamu antangin apa tolak angin sih? Kamu kasih ada 2 gitu. Kamu kasih air anget, airnya dikit gitu. Makan gacoan, apa itu? Wedang jahe, gacoan itu apa sih? Lebih melok. Ada kamarnya kok mah, telu. Mama melok? Lebih melok. Ya ayo kita jalan-jalan. Mami mandi. Mari mandi subuh. Ya wes, ayo beres-beres, siap-siap. Jam 1 kita berangkat. Jam 1:30 kita berangkat. Sholat dhisik dulu. Sholat zuhur dulu, berangkat terus. Ya aku belum mandi. Baru bangun guys. Enak banget tidurnya siang. Mah, oke. Suaminya mana?
Suamiku masih sibuk kerja kali. Suaminya mana? Suamiku masih sibuk kerja kali. Oh, nanti baru dinikahin. Suaminya masih sibuk kerja, suruh punya anak. Ntar kalau nggak ada lakinya nanti dikira anaknya siapa. Ini coklat sampai di tempat tidur, oi. Bersihin. Jangan dibiasain deh makan-makan di tempat tidur. Ini coklat nih. Biasa kalau orang-orang, kalau ponakan-ponakan atau apa itu suka tidur di ranjang aku. Kadang mereka suka makan pakai boneka Cina. Boneka Cina apa? Pengen bener. Gorontalo. Es durian. Nggak bisa, lagi pilek. Kan nggak dengar suaraku, lagi pilek. Naikin kemana? Maksudnya live bareng sama aku gitu. Hah? Kenapa aku lagi pilek? Ngomong betul. Hai, NTT. Komen kejadian ES. Aduh. Gak tahu ah. Gak ngerti juga. Syafakila kakak, amin. Kalian tuh kalau nggak tahu apa-apa jangan komen apa-apa, nggak tahu kan gitu loh. Nanti pihak kepolisian kan mereka udah saling lapor satu dengan yang lain gitu. Jadi biarkan, akan jadi urusan polisi gitu. Nanti polisi akan lihat mana gitu loh. Kok males-malesan? Ini hari yang paling enak. Hari ini tuh hari yang paling enak. Kenapa? Aku bisa bangun siang. Semalam itu aku habis jualan Kulvita, aku mandi. Habis mandi aku isaan dulu, aku tidur. Jam 3:30 aku bangun. Jam 3:15 aku bangun. Aku istiharoh sampai jam berapa? Cuma sebentar kok. Cuma 4 rakaat doang. Sama tahajud. Habis itu aku tidur lagi. Bangun lagi aku jam 5. Jam 5, setengah 6 tadi pagi. Subuhan aku telat. Habis itu langsung aku tidur lagi sampai siang. Kalau nggak mamiku datang ke kamarku, aku nggak bangun. Mamiku tadi tak datang ke aku, mami cima aku, bangun nak, katanya mau kerja kata mamiku. Baru aku bangun. Oh ya udah jam berapa gitu. Terus aku ngeliat di TikTok, aku seru banget kan, tentang yang rame-rame itu. Sebentar aku cuma bisa ketawa dan senyum aja. Habis itu baru aku live sendiri gitu. Hari ini full dongeng. Iya, dongeng dari orang-orang banyak banget ya kan. Dulu waktu kecilnya ingusan, tapi iya emang iyalah, pastilah. Aku nggak sakit Betran, aku cuma pilek. Nggak tahu, kayaknya gara-gara kebanyakan makan rambutan sama makan durian kali ya. Jadi nggak enak, panas kali. Semoga dapat suami, amin. Ya kalau ada suaminya ya nggak boleh bangun siang dong. Kalau ada suaminya nggak boleh bangun siang. Yang ada nanti kita ditinggal sama suaminya. Kitanya masih molor tidur,
suaminya udah bangun kerja. Jadi suami sebelum bangun kerja kita udah bangun. Aku mau minum tolak angin dulu guys nih. Ini masih panas Bu. Masih air lagi kayaknya, masih panas soalnya. Panas. Enak banget. Kangen sama Teteh DPO ya. An, bajunya udah siap. Udah dicoi. Tapi bajunya Anas enggak kan, nggak jadi kan? Ya udah. Itu tak punya coi. Rambutnya acak. Bangun tidur sih. Baduy itu mana? Hai Mbak Dona, Priscilia. Kok turuai? Hana, bukain ininya kayak apa? Selambunya dikit. Udah. Nimbrung, sejak kapan aku suka nimbrung urusan orang? Pertanyaannya sejak kapan aku suka nimbrung urusan orang? Kalau aku gak digoroh ya kira ngamuk. Ya, jadi kalau kamu bilang Mami DP gak nimbrung urusan ini, sejak kapan? Sejak kapan gua nimbrung urusan orang, pertanyaannya. Kecuali orang itu sentil aku baru tak serangap kambe aku. Sejak kapan aku nimbrung urusannya uangku, sejak kapan ngono loh. Ibaratnya itu hidup aku tuh udah tenang, udah enak. Kecuali ada orang yang gara-garai sama aku, ada orang yang nyala-nyala karo aku, baru kambe aku tak serangap. Lek kok ono wong sing kate gara-gara lopo aku kate iniin wong. Ojo galak-galak. Gak kira galak lek kon anteng-anteng, Mbak. Lek kon anteng-anteng gak kira galak, Mbak. Lek sampean kurang ajar karo aku tak injek Mbak aku kon, Mbak. Gitu sih prinsip hidupku. Ojo galak-galak Mbak DP. Yo galak dong. Kalau kamu yang bisa menghargai dirimu siapa kalau nggak kamu sendiri? Emang orang lain? Enggak kan? Kamu susah, kamu sendiri yang ngadepin. Kamu bahagia, kamu sendiri yang ngadepin. Ya kan? Emang orang lain bisa bantu apa sama kamu? Galak sih kagak, tapi kalau dimacem-macemin, oh iya. Ya, karena nggak ada yang bisa ngelindungi aku, nggak ada yang bisa jaga aku kecuali aku. Hidup aku kan sendiri. Aku cari makan sendiri, hidup sendiri. Walaupun aku punya kakak-kakak kan mereka sudah punya kehidupan sendiri. Masa aku mau menggantungkan sama mereka? Enggak kan? Semuanya aku sendiri. Jadi aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Kata-kata dulu buat anak perantau. Oh, hai yang lagi merantau di sana, tetap semangat ya, kejar cita-citamu. Yakin bahwa kamu mampu dan bisa. Rubah mindset kamu bahwa kamu bisa menjadi orang yang berguna dan menjadi orang kaya, baik hartanya, baik pemikirannya, semuanya. Itu mindsetnya itu walaupun kalian kerja di luar, kalian jadi TKW atau TKI, mindsetnya itu dirubah bahwa kalian tuh pasti sukses. Pulang-pulang bawa rezeki yang banyak, bahagiain orang yang banyak, dan jadi bos. Kok istikharah memang punya dua pilihan? Bukan. Sholat istikharah itu gak harus ada dua pilihan. Sholat istikharah itu satu. Ya, jadi gini loh, sholat istikharah itu ya Allah,
Kalau memang dia yang terbaik untuk aku tuh didekatkan, itu niatnya sholat istihara. Bukan ada dua laki-laki, bukan. Sholat istihara tuh meyakinkan hati gitu, meyakinkan hati. Biasanya Tuhan itu kasih kayak kita itu mimpi, atau kayak kita itu ada aja yang didekatkan, atau ada aja yang memang sama gitu. Bukan masalah ada dua pria. Aku nggak pernah ya pilih-pilih pria. Aku tuh kalau satu-satu gitu. Aku nggak bisa kalau disuruh memilih pria siapa di antara misalkan ada. Aku nggak bisa, hati aku tuh mencintai dua pria gitu aja sih intinya. Jadi kalau aku mencintai satu pria ya satu pria. KDP lagi flu ya. Jadi aku nggak bisa guys. Jadi kalau misalkan sholat istihara karena ada dua pilihan. Justru ketika kamu sudah punya, bukan nangis sayang, aku lagi flu. Justru kalau kamu sudah ada pilihan dan mantap dalam hatimu, kamu tuh tinggal dimantapkan lagi gitu. Takutnya itu kan karena pilihan Allah itu pasti. Kalau takutnya itu pilihan setan. Apalagi di saat kita lagi ragu, di saat kita lagi banyak godaan gitu ya. Banyak godaan tuh maksudnya itu adalah, aku kan pengennya kalau nikah kan bukan karena cinta aja ya, tapi lebih ke hati ya gitu. Terkadang kita melihat laki-laki itu soleh gitu, ternyata dia nggak soleh gitu. Atau sebaliknya, terkadang laki-laki ini biasa aja ternyata soleh gitu. Nah, ketika seperti itu tuh bukan berarti kita memilih dua pilihan. Hati kita itu lebih menonjol ke siapa. Kalau aku, oh ternyata aku apa ini gitu. Jika ini Allah dekatkan, jika bukan ini, semoga Allah memberikan kesembuhan hatiku untuk bisa mendapatkan yang lebih baik dari ini. Lupakan aku tentang dia gitu. Lebih tepatnya gitu doanya. Jadi ya sholat aja. Sholat istihara, gak ada yang salah kok dari sholat istihara itu. Tidak ada yang salah. Lagi tobat kayaknya. Emang aku ngelakuin apa? Kamu bilang aku lagi tobat. Hey. Ya, aku ngelakuin apa? Siapa tuh namanya itu? Dajjal, aku ngelakuin apa? Kamu bilang aku udah tobat tuh aku melakukan apa? Kan aku, apa yang kamu tahu tentang aku? Aku tanya, aku ngambil laki kamu? Aku jadi pelakor? Atau aku jadi PSK? Atau aku jadi ani-ani? Atau aku jadi LC? Atau aku jualan apa? Hah? Kamu bilang aku udah taubat, maksudnya gimana? Aku nggak berani sebut namamu soalnya namamu jorok banget. Namamu tuh jorok banget. Nanti kalau kamu muncul lagi aku blok ya. Namamu tuh tidak pantas untuk disebut. Makanya aku panggil kamu tuh Dajjal. Yang kamu lihat kan aku lagi show, aku lagi nyanyi gitu, ya kan? Bukan ya, emang aku lagi kenapa kok kamu marah-marah sama aku? Suami siapa yang aku ambil? Pacar siapa yang aku ambil? Gak ada kan? Kenapa kamu bilang aku taubat? Ke tempat clubbing mana kamu nyuruh aku taubat? Emang aku suka clubbing? Emang aku minum-minum? Emang aku ngerokis? Tiap hari aku di rumah kok. Pulang kerja aku di rumah, jualan aku di rumah, masak. Terus yang bilang kamu tobatnya itu emang aku ngelakuin apa? Aku kerja, bentar lagi aku kerja. Aku bilang aku tobat, emang aku ngapain gitu loh. Coba
Ada nggak kamu jejak digital ngelihat aku ke tempat main-main nggak jelas? Ada nggak? Kecuali memang aku meeting ya. Meeting aku misalkan di restoran, itu pun pasti sama keluarga, pasti aku sama tim gitu. Atau mungkin kamu ngelihat aku cipok-cipokan sama cowok di jalanan, gak bakal nemu nggak? Jangan yang aku lagi main film ya. Ada ini nggak nge-host brownies, aku kan pagi-pagi ambiar sayang, kok brownies pagi-pagi ambiar akunya. Brownies tuh beda, brownies itu siang. Kakak udah berobat. Udah. Gak pulang ke kampung Jember Kak DP. Enggak, ibu aku kan ada di sini. Tuh, ibu aku lagi ada di sini. Assalamualaikum. Iya, udah bubar. Gak cocok sama aku ya. Bukan jodohnya. Udah titik itu doang. Jadi kalau misalkan Princess L, kenapa gak kamu aja? Yang ngelawan Jengger Bekantan tuh kenapa gak kamu aja? Kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Jengger Bekantan kan gak berani ngelawan aku. Nah sekarang kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Emang aku pembantumu? Kan aku bukan pembantumu. Aku penyanyi loh, bukan bodyguard, bukan pembantumu. Kamu suruh-suruh aku tuh gimana ceritanya? Aku tuh penyanyi. Kalau kamu nyuruh Mami DP nyanyi dong, masih enak gitu loh. Mami DP lawan ini dong, Mami DP lawan itu dong. Lu siapanya gue nyuruh-nyuruh gue? Ojo galak-galak rek. Oh jadi kalau misalkan aku diiniin sama orang, Mami DP ayo Mami DP lu tinju sama ini, Mami DP lu lawan tuh dia. Jadi aku suruh diem gitu. Hehe, suruh ketawa-ketawa gitu ya. Kak normal kon jenenge. Pertanyaan aku balikin, lu siapa aja gue nyuruh-nyuruh gue suruh berantem sama ini, suruh berantem sama itu. Lu apanya gue? Emang orang itu bermasalah sama gue? Pertanyaannya itu. Kalau orang itu memang bermasalah sama gue, orang itu macam-macam sama gue, gak usah lu suruh. Gak perlu kamu harus perlu sama gue, gak butuh. Aku gak butuh disanjung, aku gak butuh orang lain bela aku, gak. Orang itu kurang ajar sama aku, gue sikat. Orang itu gak kurang ajar sama aku, ya ngapain? Ya, jadi gak usah nyuruh-nyuruh. Main ke base camp harusnya hari ini, tapi hari ini aku ada nyanyi. Hari ini tuh aku ada nyanyi di Golkar, acara Golkar di mana namanya? Di Shangri-La gitu. Ikan dalam kolam. Iya, nanti aku nyanyikan dalam kolam ya. Kalian nggak bosen guys nyanyi lagu itu? Hah? Kalian nggak bosen? Tapi ya memang lagu itu enak sih. Ya kalau nama bosan terus maunya lagu apa? Aku pasti akan nyanyiin lagu-lagu semua yang kalian suka lah pastinya. Ngaji, tunggu ya, aku lagi flu ya. Tunggu, aku lagi jaga ini aku supaya enak gitu. Kok santai? Hari ini hari tersantai buatku. Sabtu, Minggu itu kayak hari yang paling. Soalnya Sabtu Minggu kemarin aku nyanyi, aku di Lampung kan. Omongannya jorok banget ini ya. Kok curhat ini, kita langsung blok dia aja ya. Bye. Kamu tuh nggak penting banget. Kamu ngomongnya jorok, nggak sopan juga. Kita langsung cut dia. Oke. Tahu kan guys, waktu Pak Shankar tahu kan yang film aku dulu sama almarhumah Mbak Julia Perez. Jadi beliaunya yang bikin film itu. Beliaunya baik banget sih. Aku panggilnya Baya ya. Jadi dia juga filmnya dia lagi tayang juga di bioskop apa gitu. Filmnya aku diundang juga sama beliaunya.
dan mau bahas tentang film juga. Cuma waktunya gimana? Kan aku pagi-pagi ambiar. Belum juga aku acara off air. Kalau nyanyi-nyanyi gini. Terus belum aku menyelesaikan Kulvita, ya kan? Mungkin faktor usia juga. Teman-teman aku banyak ya kok yang film Tiren mati kemarin. Itu kan juga sampai sekarang masih jadi pemain film yang hot. Ada adegan kissing, ada adegan buka baju gitu. Masih hot gitu. Cuma aku pribadi udah bukan ke sana gitu. Nggak ke sana. Aku pribadi udah bukan ke sana tujuannya gitu. Jadi aku nggak bisa, bukan nggak mau duit ya. Baya itu kasih aku, dia kasih aku gede gitu untuk budgetnya untuk main film. Jadi ya tetap horor lagi gitu. Jadi udah lama kan aku nggak main film horor gitu. Walaupun dia bilang aku makin tua makin hot gitu kan, tapi tujuan aku nggak ke sana. Terus ini bagus banget loh, apalagi DP kan single. Ini pemeran cowoknya bla 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 bla. Jadi tujuan aku kalau main film tuh bukan pemeran cowoknya ya guys. Aku kasih tahu sama kalian ya. bukan itu gitu. Aku kalau misalkan mau pemeran cowoknya kayak gimana, walaupun aku single, cuman di sini masalah adegan aja gitu. Masalah adegan yang nggak bisa aku lakuin gitu kayak dulu. Kalau dulu mungkin ya kalau dulu itu aku nggak pernah berpikir panjang gitu. Kalau dulu itu aku tidak pernah seterbuka ini dalam hal berpikir gitu. Nggak tahu, aku punya prinsip sendiri sekarang dalam hidup. Aku punya prinsip dari dulu, cuman prinsipnya aku untuk saat ini untuk main film aku mau, tapi aku tidak mau adegan kissing. Adegan cium pipi kiri, pipi kanan, walaupun pipi kiri, pipi kanan ini aku nggak mau. Itu. Kalau cuman sekedar gini masih oke lah gitu, masih oke. Tapi kalau udah yang mesra banget, pelukan, kissing, itu kan udah masih bisa ketawa kunti. Film drama tentang wanita soleha boleh-boleh aja, tapi bukan kalau aku film tuh lebih suka yang menantang gitu loh. Bukan wanita soleha ya. Seandainya pun main film horor gitu, tapi maksudnya jangan ada adegan gitu loh. Nggak mau. Adegannya kan rata-rata kan antara dua kan. Kalau nggak baju seksi, ya kan, keduanya ada mesra gitu. Sekarang lagi booming tentang perselingkuhan. Nah, logikanya kalau gini loh. Kalau logikanya kalaupun aku jadi istri soleha pun pasti kan ada yang jadi suaminya. Nah, yang jadi suaminya itu kan pasti otomatis kan kita pelukan. Ini namanya suami istri kan. Kita kissing, pipi kiri, pipi kanan. Nah, itu aku nggak mau. Aku nggak mau. Kalau jadi setan kan nggak gitu. Kalau jadi setan kan, misalkan aku jadi hantu aja ya mbak. Iya, jadi hantu boleh. Misalkan aku jadi ibu kos atau apa. Nah, terus tiba-tiba mereka mungkin berhalusinasi tentang aku, tapi yang aku tidak menyentuh pria gitu loh. Ya kan, dalam seksinya masih dalam batas wajar gitu. Kan banyak perempuan-perempuan yang diperkaos dengan dia menggunakan baju yang masih yang sopan gitu. Jadi sebenarnya kita kasih tahu ke pemirsa di rumah itu sebenarnya orang ingin memerkosa perempuan itu bukan karena perempuan itu pakai baju seksi, tapi karena memang laki-lakinya punya otak yang nggak sehat gitu loh. Sehingga dia bisa melakukan hal yang kayak gitu. Value-nya itu di situ yang pingin kita tonjolin tuh, bahwa sebenarnya hal-hal kayak pemerkosaan itu terjadi sebenarnya bukan karena perempuan itu pakai baju seksi aja. Kadang-kala perempuan pakai baju seksi, laki-laki tuh nggak terangsang gitu, nggak
nggak biasa aja gitu. Tapi ketika perempuan itu pakai baju yang tertutup pun perempuan itu nah si perempuan ini kan perempuan baik-baik. Aku pengen bikin film yang kayak gitu. Perempuan ini kan perempuan baik-baik ya, dengan pakaian dia yang sopan, tapi dia dicintai oleh pria yang ternyata dia memang ambisi sama tuh cewek. Akhirnya saking ambisinya sama tuh cewek, karena cewek ini tidak bisa dimiliki, cewek ini nih setia sama suaminya yang lagi tugas gitu ceritanya. Nah akhirnya ya itu tadi, dia diperkosa. Mungkin dia akhirnya harusnya kan, padahal dia tuh ngaji tiap hari, dia sholatnya benar. Akhirnya dia meninggalnya itu gentayangan, padahal dia udah sholat, dia udah ngaji gitu. Padahal dia udah sholat, udah ngaji, intinya dia udah jadi perempuan soleha gitu. Tapi kenapa dia gentayangan? Ternyata di situ juga akan ada hadisnya juga, jadi ada berkaitan dengan agama juga. Aku pengennya kayak gitu. Jadi ketika orang itu meninggal dalam keadaan tidak ikhlas, walaupun ini value-nya ya, walaupun dia sholatnya rajin, ibadahnya bagus, Allah itu tidak memberikan tempat yang indah buat dia. Gitu. Itu ada. Aku waktu ngedengerin ceramahnya si Syekh, Allah itu tetap tidak ridho gitu loh. Gak ada arwah gentayangan. Ya korun lah, anggaplah seperti itu ya. Jadi apa? Kalau misalkan gak ada arwah yang gentayangan, sebenarnya arwah itu sudah ditempatkan gitu. Tapi di sini kan yang dimaksud itu kan jinnya. Tapi kan kalau zaman sekarang kita bilangnya kan arwah gentayangan. Anggaplah seperti itu, karena gak semua orang ngerti agama, Mbak. Yang itu kita kan bicara tentang masalah film gitu. Kalau masalah film itu kan terkadang kan ada kejadian yang hanya fiktif belaka gitu. Bukan film yang nyata, karena memang ini bukan film nyata. Bukan cerita nyata. Akhirnya cuma modal kuota bisa lihat Dewi Persik yang gak Korun cowok, kalau Korin itu cewek. Jadi kalau aku pribadi boleh-boleh aja kalau misalkan difilmkan, tapi tidak semua yang kita filmkan itu kan nyata. Gitu. Aku pengennya kayak gitu, sehingga ketika dia sudah meninggal, karena dia itu saking arwahnya itu, kalau kita bilang itu, kalau ini ya, kalau bahasa gaulnya, kita jangan ngomong bahasa agamanya, bahasa gaulnya jadi gentayangan, karena memang dia tuh nungguin suaminya, dia setia sama suaminya. Jadi setiap orang-orang yang datang ke tempat itu, ya itu, setiap datang ke tempat rumahnya dia mau ngekos atau setiap kali, jadi dia penasaran. Jadi dia itu kayak kayak mengganggu setiap orang gitu. Dan pada akhirnya dia dikembalikan lagi di alamnya, karena memang ya itu tadi, karena memang ada ustadz atau kiai yang bisa meluluhkan roh orang tersebut gitu untuk kembali ke tempatnya gitu, bahwa kamu tuh sudah meninggal, tempatnya kamu tuh bukan di sini, kayak gitu. Seru kali ya. Nantilah kalau aku ada waktu yang banyak banget, ada waktu yang mungkin kalau main film itu kan, karena kalau main film itu kan syutingnya di daerah, nggak mungkin syutingnya di Jakarta. Syutingnya bisa di daerah, bisa di mana gitu. Pengen aku. Ada Si Manis Jembatan kan udah pernah, itu kan aku bikin sinetron. Itu kan di Antv. Iya Mas Tri, hai Mbak Yopi. Daerah yang horor. Ya kalau misalkan kita syutingnya di Jakarta aja kan, pasti di Jakarta ini kan tempat lokasi syuting pasti sering dipakai banyak orang. Gak ada sesuatu yang wah. Kalau bikin film itu kalau bikin film tuh harus cari tempat yang memang tempat itu tidak pernah dipakai untuk syuting gitu loh. Tidak pernah dipakai untuk syuting film yang lain. Itu pasti akan jadi yang gitu. Aku lagi bukan ambisi ya, lebih tepatnya, selain aku nanti mau konser di salah satu negara, aku juga kepengen bikin film yang kayak gitu loh. Jadi makanya jadi manusia itu harus ikhlas,
bahwa makhluk ciptaan Allah itu, apa yang kita miliki itu sementara sifatnya, hanya dipinjamkan. Intinya kayak gitu. Value dari film itu adalah apa yang kita punya itu semua pinjaman gitu. Dia sudah menjalankan tugasnya sebagai istri yang soleha. Saking cintanya kepada suaminya, jadi dia tuh patuh, dia taat, dia beribadah. Hanya di sini posisinya adalah si wanita ini jadi incaran banyak pria gitu loh. Si wanita ini jadi banyak incaran banyak pria. Jadi ketika suaminya ini tidak berada di tempat, pengen jadi produser nggak? Nanti aja kalau aku udah nikah, jadi aku jadi produser. Jadi aku mungkin di balik layar, atau mungkin aku yang main tapi nggak sekarang gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Posisi aku tuh, satu, aku masih pagi-pagi ambiar. Kedua, aku masih setahun ke depan ini aku masih dikontrak oleh TikTok sama oleh Kulvita. Waktunya gimana? Kalau main film tuh aku pengennya itu bikin film di Gunung Kidul, Kak, mistis banget, daerah Pangelangan Mami nanti. Kalau itu kan tugasnya. Aku pengennya kalau udah bikin film tuh, kalau masih pagi pengennya itu, seandainya memang harus gitu, dan memang ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Seandainya pagi-pagi ambiar nggak ada, tapi mudah-mudahan jangan lah ya. Pagi-pagi ambiar tuh favorit masyarakat, favorit pemirsa. Seandainya pun ada, Sabtu Minggu paling aku bisa syuting. Itu pun aku jadi produser sendiri Sabtu Minggu. Nggak ada off air nyanyi, nggak ada aku kerja jual Kulvita atau aku dikontrak TikTok. Baru aku bisa syuting tuh Sabtu Minggu. Dan itu pun mungkin aku bisa keluar kota, bisa di Lampung, bisa di Jogja, bisa di Solo. Bikin filmnya itu bisa di hari Sabtu dan Minggu kalau mau. Nah, aku bisa jadi produser sendiri. Cuma ya itu, kalau aku jadi produser sendiri otomatis kan gak akan mungkin ada adegan yang mesra. Pasangan aku gak mungkin cemburu juga, karena aku udah tahu batasan-batasannya gitu. Pasangan aku, siapa ya? Ya gak, maksudnya aku jaga-jaga gitu loh. Hai Papua. Terus anakku juga gak bawel kalau mamanya lagi syuting gitu. Jadi aku jadi produser, aku juga bisa mengarahkan sutradaraku untuk kayak gini ya gitu. Moga secepatnya dapat jodoh, amin. Ada dong pastinya, tapi kan masih tunggu kata Allah. Sama Allah lagi disimpan, lagi dipersiapkan. Kalau mamanya apa? Cepet banget sih, aku nggak bisa baca. Kalau mamanya apa tadi? Enggak, anakku tuh rewelnya itu kalau udah, ya at least dengan usia aku yang sekarang, dengan pengalaman aku dalam hal pasangan, kalau misalkan aku terlalu beradegan yang mesra sama cowok lain kan nggak enak ngelihatnya gitu loh. Itu doang. Aku pengen ketika aku bermesraan itu sama suamiku. Sama suamiku aja gitu. Jangan ada mesra-mesraan sama yang lain gitu. Umur berapa sekarang? 38, Mbak. Aku gak kepengen bermesraan sama laki-laki lain. Aku pengen bermesraan sama pasanganku, udah itu doang. Gak pengen sama yang lain. Hai Mas Wik. Namanya Mas Wik. Wik. Boleh kan aku punya cita-cita begitu, gak apa-apa kan? Mandi enggak, kan nanti aku mandinya habis zuhur 12:30-an baru aku mandi. Habis itu baru aku persiapan berangkat. Kan udah ready semua.
Udah putus mas, karena kita tidak sepemikiran, kita tidak sefrekuensi. Ya, sudah selesai, jangan tanya-tanya hal itu lagi, bukan jodohnya. Kan pada waktu lamaran juga kan aku bilang, ya kan, bahwa aku butuh kesiapan secara mental dan hati. Maksudnya itu kasih waktu aku untuk penjajakan dulu, walaupun mungkin kita LDR dan jauh. Ternyata kita tidak sepemikiran, kita tidak sefrekuensi. Aku di mana, dia di mana, jadi susah. Ya, sekarang sama siapa? Aku sama pasanganku. Sekarang aku sama pasanganku. Pasanganku lagi sibuk, lagi dipersiapkan oleh Allah untuk aku. Ya, nanti kalau udah waktunya baru aku kasih tahu. Ya. Jember. Iya, jangan terburu-buru. Bukan terburu-buru sih mbak. Kan aku gak tahu apa kata Allah. Aku gak ngerti jalan hidupku mbak. Ada mas. Cek. Ada jobnya nanti malam nyanyinya. Hari ini siang ini adalah siang aku untuk tidur nyenyak, leye-leye. Kalau aku jadi pasanganmu. Hai Mas Budi. Aku gak tahu Mas Budi. Jangan pakai kalau-kalau Mas Budi. Aku gak tahu. Duda sampai sekarang. Ya kamu nikah aja kalau gak pengen jadi duda. Mau gak sama polisi? Saya apa kata Allah yang terbaik. Saya gak tahu. Berondong gak mau. Kalau sama berondong gak. Kalau sama berondong gak. Kalau sama berondong gak mau. Berondong gak mau. Kalau sama berondong gak mau. Hubungi tuh. Udah lama apanya? Gak disiram apa? Udah lama DP gak disiram. Kalau kehendak Allah gak bisa ditolak kak. Iya. Kamu gak usah bahas-bahas mantan ya Boti. Gak usah bahas-bahas mantan. Mantan itu udah selesai. Gak ada. Ngapain sama mantan? Cuy, kayak gak ada yang lain aja loh. Bunga kali disiram. Ngapain? Yang ada kalau kamu bahas-bahas mantan, ntar kamu ditembak sama pasanganku. Gak ada ya. Gak ada mantan. Mantan tuh udah lewat, udah selesai. Karena aku udah bilang, aku punya pasangan. Pasanganku lagi dipersiapkan oleh Allah. Nanti kalau sudah waktunya baru aku kasih tahu. Aku gak punya pacar, tapi aku punya pasangan. Pasangan aku lagi dipersiapkan sama Allah. Nanti kalau sudah waktunya aku kasih tahu kamu. Lah ngapain kamu bahas mantan? Yang ada nanti pasangan aku nembak mantanku ya opo? Mau? Mungkin bukan mantanku dulu yang tembak, kamu dulu tuh yang jodoh-jodohin aku sama mantanku ditembak kon. Dasi kon. Tembak kon dor. Mati kon. Mantan dibuang pada tempatnya, bener banget. Apalagi mantan yang sakinah mawaddah. Mantan yang boti. Ngapain lu hubung-hubungkan gua sama mantan yang boti? Mantan yang boti lu kasih sama gue. Apa gak gua sengsara hidupnya lagi? Kayak gak ada yang lain. Ibaratnya keledai jatuh di lubang yang sama. Kan berarti begini. Ya gak? Keledai jatuh di lubang yang sama. Kita bukan keledai, kita manusia. Punya otak dan pikiran gitu loh. Iya Mas Ronald, bener banget. Kapan keluarin film horor? Doain ya, insya Allah. Nantilah. Nanti pasangan aku nanti yang jadi itu deh, eksekutif produsernya.
Ini Rebu ini kita blok aja ya. Ini dia itu sok-sok bodoh guys ya, menanyakan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Mana ini dia ini sok-sok bodoh. Udah tahun kapan, tahun jebuk, lu tanyanya sekarang. Mana sih Duka? Sebentar guys, aku mau ngeblok orang yang manggil-manggil masa lalu gue. Ya, udah tahu orang itu sakit, ya kan? Terus dia masuk ke tempat gue, mempromosikan tuh orang, kan berarti tandanya kan orang itu udah toksik dan orang nggak bener, ya nggak? Nah, aduh mana sih, udah terlalu cepet banget. Masuk lagi aja coba. Iya mbak, blok aja. Makanya aku mau blok barusan kecepatan gitu. Aku jadi nyari lagi mana orang itu ya gitu. Jadi biar dia gak masuk ke tempat room saya gitu. Biarin dia di luar. Orang baik masuk aja di room saya. Nanti kalau kamu di luar kedinginan. Gitu katanya. Punya sepupu cantik gak? Banyak. Sepupu aku cantik-cantik tapi udah pada nikah sih. Betul sekali, dijauhin aja mbak orang kayak gitu. Sabtu mager. Aduh, ini Sabtu yang terenak guys. Ini Sabtu yang terenak. Aku bisa bangun pagi. Bangun siang. Aku bisa tidur-tiduran nyenyak. Aku bisa live sambil santai ngobrol, gak sambil jualan. Gitu. Aduh. Kalian baca ini deh, bagus banget. Hadis Arba'in Nawawiyah.